Di balik kehidupan sederhana seorang penjual gorengan, tersembunyi kisah memilukan yang menggemparkan sebuah desa kecil di Sumatera Barat. Seorang gadis berusia 18 tahun yang penuh impian untuk melanjutkan pendidikan, mendadak hilang secara misterius. Ketika keluarganya memulai pencarian tanpa hasil, bukti-bukti mencurigakan mulai bermunculan, gorengan tercecer di semak-semak, hijab hitam tergeletak. Namun, apa yang ditemukan di sebuah gundukan tanah tersembunyi di perkebunan pada hari berikutnya, memicu duka mendalam dan rasa ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada gadis tersebut. Yuk kita bahas. Di suatu hari pada Kamis, tanggal 19 September tahun 2024, masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Barat, digegerkan dengan berita penangkapan seorang pria berusia 27 tahun oleh Kepolisian Resor Padang Pariaman. Pria yang diidentifikasi dengan inisial Indra Septiawan ini ditangkap atas dugaan keterlibatannya dalam kasus penghilangan napas dan pengenceritan terhadap seorang perempuan muda bernama Nia Kurniasari. Nia, yang dikenal oleh warga sebagai penjual gorengan keliling, ditemukan kehilangan napasnya setelah dinyatakan hilang beberapa hari sebelumnya. Kasus memilukan ini menarik perhatian luas dari masyarakat karena tidak hanya menyangkut tindakan yang sangat pilu, tetapi juga karena Nia adalah sosok perempuan muda yang memiliki cita-cita tinggi dan dedikasi kuat untuk membantu keluarganya. Kisah ini bermula pada hari Jumat, tanggal 6 September. Seperti biasa, Nia Kurniasari, seorang gadis berusia 18 tahun, pergi berjualan gorengan di sekitar desa tempat tinggalnya di Nagari Guguak, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sejak lulus sekolah menengah atas, SMA, pada tahun 2023, dia rutin berjualan gorengan untuk membantu keluarganya. Ia dikenal sebagai anak yang rajin dan tidak malu bekerja keras meskipun usianya masih muda. Menurut ibunya, Eli Marlina, Nia biasanya akan kembali ke rumah pada malam hari setelah selesai berjualan. Namun, pada malam itu, hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, Nia tidak kunjung pulang. Eli, sebagai ibu yang sangat mengenal kebiasaan putrinya, mulai merasa cemas. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Eli bersama anggota keluarga lainnya memutuskan untuk mencari Nia di sekitar perkampungan yang biasa ia lewati saat menjual gorengan. Mereka menyusuri setiap sudut desa dengan harapan menemukan jejak Nia, namun pencarian pada malam itu tidak membuahkan hasil. Keesokan harinya, pada Sabtu, tanggal 7 September keluarga Nia bersama dengan warga desa melanjutkan pencarian. Meskipun belum melaporkan kehilangannya ke pihak kepolisian karena belum genap 24 jam sejak Nia dinyatakan hilang, mereka merasa bahwa pencarian harus segera dilakukan. Pada hari itu, warga menemukan gorengan yang diduga milik Nia di sebuah semak-semak tak jauh dari jalur yang biasa ia lewati saat berjualan. Temuan ini memperkuat kekhawatiran keluarga bahwa sesuatu yang tidak terbayangkan telah menimpa Nia. Tak lama setelah penemuan tempat gorengan, warga juga menemukan hijab hitam yang dikenali sebagai milik Nia. Temuan hijab ini semakin menambah kecurigaan bahwa Nia mungkin telah menjadi korban kebengisan. Keesokan harinya, pada Minggu, tanggal 8 September warga menemukan sebuah gundukan tanah yang mencurigakan di area perkebunan. Gundukan tersebut tampak ditutupi oleh ranting dan dedaunan, yang seolah sengaja diletakkan untuk menyembunyikan sesuatu. Warga bersama tim pencarian dari Tagana setempat memutuskan untuk menggali gundukan tersebut. Saat penggalian dilakukan, mereka dikejutkan oleh penemuan bagian tubuh manusia, yaitu tangan, yang muncul dari dalam tanah. Sontak, warga melaporkan temuan ini kepada pihak kepolisian. Polisi segera datang ke lokasi dan menggali lebih lanjut. Hingga akhirnya menemukan jasad Nia dalam keadaan kehilangan napas dan tanpa sehelai kain. Penemuan ini sontak mengejutkan warga dan keluarga Nia, terutama ibunya, Eli Marlina, yang sangat terpukul oleh kenyataan pahit tersebut. Setelah penemuan jasad Nia, Kepolisian Resor Padang Pariaman segera melakukan penyelidikan lebih mendalam. Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil investigasi, Nia terakhir kali terlihat menjual gorengan pada tanggal 6 September di sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Saat itu, Nia melewati sebuah lokasi di mana tersangka Indra Septiawan dan 3 orang temannya sedang berkumpul. Mereka memanggil Nia dengan alasan ingin membeli gorengan.
Nia pun berhenti dan berbicara dengan mereka hingga sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Setelah meninggalkan tempat tersebut, Nia melanjutkan perjalanannya untuk pulang. Namun, menurut penjelasan Kapolda, tersangka Indra melihat Nia yang sudah dikuasai oleh Joninya dan berniat melakukan tindakan bengis. Indra sudah mempersiapkan tali rafia untuk mengikat Nia jika ia melakukan perlawanan. Pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat, Is pergi ke lokasi tempat kejadian perkara, TKP, pertama, yang berjarak sekitar 200 meter dari tempat ia nongkrong bersama temannya untuk mencegat Nia. Setelah berhasil mencegat Nia, Indra mengajak Nia ke suatu tempat sejauh kurang lebih 2 km ke lokasi terpencil di perkebunan. Di tempat itu, Indra memanjakan Joninya dengan cara mengencrit Nia. Setelah melakukan aksi pilu tersebut, Indra kemudian menguburkannya di bawah tanah tanpa sehelai kain, dengan harapan Nia tidak ditemukan. Setelah memastikan jasad Nia yang sudah di bawah tanah, Indra kembali ke tempat ia nongkrong dengan teman-temannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pada hari Minggu, tanggal 8 September, Nia akhirnya ditemukan oleh warga yang melakukan pencarian. Begitu mengetahui bahwa jasad Nia telah ditemukan, Indra melarikan diri ke arah hutan di sekitar desa untuk menghindari penangkapan. Pihak kepolisian segera membentuk tim khusus untuk memburu tersangka. Setelah 11 hari melakukan penyelidikan dan pengejaran, polisi akhirnya menemukan Indra bersembunyi di sebuah rumah kosong di Jorong Padang Kabau, tidak jauh dari lokasi kejadian. Dan hal inilah yang membuat warga geram akan perbuatan dari Indra. Polisi mendapati Indra bersembunyi di loteng rumah tersebut, dan pada saat penangkapan, ditemukan rokok yang masih menyala, menandakan bahwa Indra baru saja berada di sana. Setelah penangkapan, Indra dibawa ke Mapolres Padang Pariaman untuk diproses lebih lanjut. Keluarga Nia sangat terpukul dengan tragedi ini. Ibunya, Eli Marlina, yang paling merasakan duka mendalam, mengungkapkan bahwa ia tidak akan pernah memaafkan perbuatan Indra yang sudah membawa Nia pergi untuk selama-lamanya. Ia berharap agar Indra dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya, bahkan jika memungkinkan, hukuman mati. Eli merasa kehilangan putrinya yang sangat ia sayangi, dan tidak ada hukuman yang cukup untuk membayar rasa sakit yang ia rasakan. Bagaimana tanggapan kalian? Apakah setuju dengan hukuman yang diinginkan ibu dari Nia? Silahkan komen di bawah. Sementara itu, Nia dikenang sebagai seorang anak yang sangat peduli terhadap keluarganya. Menurut Eli dan kerabat lainnya, Nia adalah sosok yang sangat rajin dan tidak pernah malu untuk bekerja keras. Sejak lulus dari SMA, Nia terus berjualan gorengan keliling untuk membantu keluarganya. Meskipun penghasilannya tidak besar, Nia tetap bersemangat karena ia memiliki impian besar, yaitu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Nia bahkan sudah mengikuti berbagai ujian beasiswa agar bisa diterima di universitas, dengan harapan bisa mengubah nasib keluarganya yang hidup dalam keterbatasan. Salmidawati, pemilik usaha gorengan tempat Nia bekerja, mengenang Nia sebagai sosok yang gigih. Ia menjelaskan bahwa Nia bahkan rela berjalan kaki hingga 5 km untuk menjajakan gorengan ke berbagai kampung. Nia tidak pernah mengeluh. Meskipun pekerjaan tersebut tidak mudah bagi seorang perempuan muda, Salmidawati juga menambahkan bahwa Nia tidak hanya bekerja untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk membantu keluarganya. Kasus ini mengundang simpati dari banyak pihak yang berharap agar pelaku ini mendapat hukuman yang setimpal. Keluarga Nia, terutama ibunya, Eli Marlina, hanya berharap agar keadilan ditegakkan dan pelaku dihukum dengan seberat-beratnya. Nia, dengan segala impiannya yang belum sempat terwujud, akan selalu dikenang sebagai sosok yang gigih, penuh cinta kepada keluarga, dan penuh harapan untuk masa depan yang lebih baik. Pesan yang dapat diambil dari kisah Nia Kurniasari adalah pentingnya keadilan, perlindungan, dan keamanan bagi setiap individu, terutama perempuan. Kasus ini mengingatkan kita untuk selalu waspada terhadap lingkungan sekitar serta pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelakunya. Nia adalah simbol keteguhan, kerja keras, dan pengabdian kepada keluarga, yang patut dijadikan inspirasi bagi semua orang untuk tidak menyerah meraih impian meskipun dalam keterbatasan.